tahapan pemeriksaan perkara pidana, ya, tahapan pemeriksaan perkara pidana setelah putusan sela dari majelis hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Yang mana jika putusan sela itu menolak eksepsi terdakwa atau penasihat hukum, maka tahapan pemeriksaan perkara pidana di acara biasa selanjutnya adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Ya, pembuktian oleh jaksa penuntut. Artinya bahwa pada tahap ini jaksa dapat membuktikan surat dakwaannya terhadap terdakwa. Nah, ya. Nah, pembuktian dalam perkara pidana. Ya, pembuktian dalam perkara pidana adalah pembuktian, ya. Pembuktian dalam perkara pidana adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi, ya, dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Jadi pembuktian oleh penuntut umum dalam perkara pidana yaitu pembuktian oleh penuntut umum tentang kebenaran surat dakwaan, kebenaran perbuatan-perbuatan pidana atau peristiwa-peristiwa pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Dan menurut penuntut umum, terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan. Namun sebelum sampai kepada bersalah atau tidaknya terdakwa dan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, haruslah didahului dengan pembuktian. Ya, harus didahului dengan pembuktian. Ya. Nah, ada dua hal yang dipertimbangkan hakim dalam pembuktian. Ya, ada dua hal yang dipertimbangkan oleh hakim di dalam pembuktian. Ya. Pertama, kepentingan masyarakat. Jadi hakim dalam mempertimbangkan pembuktian itu harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat artinya seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Ya. Seseorang yang telah melanggar hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan. Jadi kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat artinya apa? Seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, ya, harus mendapat hukuman yang setimpal. Harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan. Itu kepentingan masyarakat yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam pembuktian. Jadi kepentingan masyarakat itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana harus memperoleh atau mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan. Ya. Kemudian selain kepentingan masyarakat, hakim juga dalam pembuktian harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa. Artinya, terdakwa harus diperlakukan secara adil. Terdakwa harus diperlakukan secara adil. Sehingga orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Dan jika bersalah dijatuhi hukum yang adil dan layak. Jadi ada dua kepentingan yang tarik-menarik yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Kepentingan masyarakat, bagi masyarakat, siapa saja yang melanggar hukum pidana harus dihukum sesuai di hukuman yang setimpal. Tetapi kepentingan terdakwa juga harus diperhatikan. Harus memperoleh perlakuan yang adil.
Sehingga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman. Haruslah orang yang tidak bersalah harus dibebaskan dan tidak boleh dihukum. Tetapi bersalah pun harus dijatuhi hukuman yang adil dan layak. Ya, ini dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mempertimbangkan pembuktian dalam sidang pengadilan. Ya. Nah, teori pembuktian dalam hukum acara pidana itu ada beberapa teori. Pertama adalah teori pembuktian positif, ya, teori pembuktian positif. Ya. Teori pembuktian positif artinya penentuan bersalah, ya, sekali lagi, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat bukti yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa disertai adanya keyakinan hakim. Jadi teori pembuktian positif itu bersalah atau tidaknya terdakwa dalam sidang pengadilan sepenuhnya bergantung kepada alat bukti. Dan alat bukti ini tidak memerlukan adanya keyakinan hakim. Ya, meskipun hakim yakin orang itu bersalah, tetapi kalau alat buktinya itu menyatakan orang itu tidak bersalah, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Itu kalau menggunakan teori pembuktian positif. Yang kedua adalah teori pembuktian negatif. Ya, teori pembuktian negatif. Ya. Teori pembuktian negatif artinya apa? Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya terdapat dua alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang itu ada. Ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat bukti itu. Jadi berbeda dengan teori pembuktian positif. Kalau teori pembuktian positif, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung kepada alat bukti tanpa memerlukan keyakinan hakim. Sedangkan teori pembuktian negatif menyatakan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa itu didasarkan atas dua alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Ditambah keyakinan hakim. Tapi keyakinan hakim itu didasarkan kepada alat bukti itu. Sehingga keyakinan hakim itu tidak bisa berdiri sendiri. Keyakinan hakim harus didasarkan atas dua alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang itu ada, baru muncul keyakinan hakim. Ya. Dengan perkataan lain, teori pembuktian negatif menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti. Ya. Jadi keyakinan hakim dalam teori pembuktian negatif itu tidaklah berdiri sendiri. Kemudian teori yang ketiga adalah teori pembuktian bebas. Ya, teori yang ketiga adalah teori pembuktian bebas. Ya. Nah, teori pembuktian bebas menyatakan bahwa alat dan cara pembuktian, ya, alat dan cara pembuktian tidak perlu ditentukan dalam undang-undang, melainkan ditetapkan secara bebas oleh hakim. Jadi ini teori pembuktian bebas ini memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Kemudian yang
teori pembuktian yang keempat adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan. Ya, teori pembuktian berdasarkan keyakinan. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan artinya penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan pribadi hakim. Dan dalam putusan tidak perlu menyebutkan alasan-alasan putusannya. Ini pembuktian berdasarkan keyakinan. Jadi pembuktian itu semata-mata ya, putusan perkara pidana tentang bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian berdasarkan keyakinan hanya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim. Tidak perlu adanya alat bukti. Ini 4 teori pembuktian. Nah, teori pembuktian mana yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia? Ya. Nah, teori pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia adalah teori pembuktian negatif. Ya. Teori pembuktian negatif. Teori pembuktian negatif menyatakan bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa harus didasarkan pada 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim berdasarkan 2 alat bukti yang sah tersebut di sidang pengadilan. Jadi keyakinan hakim tidak berdiri sendiri, 2 alat bukti yang sah pun tidak berdiri sendiri. Tapi 2 alat bukti yang sah menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Ini teori pembuktian negatif. Mengapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dikatakan menganut teori pembuktian negatif? Karena dasar hukumnya di dalam pasal 183 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 183 KUHP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ya. Dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ya. Jadi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ya. Ini. Ya. Jadi kalau ditanya teori pembuktian manakah yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu teori pembuktian negatif, dasar hukumnya adalah pasal 183 KUHP. Itu tentang teori pembuktian. Masih bisa diikuti kuliahnya? Bisa, Bapak. Ya. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Kita lanjut dengan alat bukti dalam perkara pidana. Ya, alat bukti dalam perkara pidana. Alat bukti dalam perkara pidana ini diatur dalam pasal 184 KUHP. Ya, 184 KUHP. Yaitu pertama keterangan saksi. Ya, alat bukti dalam perkara pidana itu yang pertama adalah keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, surat. Keempat adalah petunjuk. Ya. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Nah, penyebutan alat bukti dalam perkara pidana itu harus disebutkan secara berurutan. Ya, harus disebutkan secara berurutan. Ya. Jadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah,
Dalam perkara pidana ternyata keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama. Ya. Dalam perkara pidana ternyata keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama dan bukan surat seperti perkara perdata. Ada dua alasan mengapa keterangan saksi sebagai alat bukti utama dalam perkara pidana dan bukan surat. Dan bukan surat seperti perkara perdata. Karena dua alasan. Pertama, kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materi. Ya. Kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran material. Kebenaran material ini harus benar-benar, artinya bahwa benar-benar terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana sesuai alat bukti. Bila mana hanya didasarkan atas pengakuan terdakwa tanpa didasari alat bukti, bahkan alat bukti yang diperoleh bertentangan dengan keterangan dari terdakwa, maka terdakwa tetap tidak dapat dihukum. Ya, terdakwa tetap tidak dapat dihukum. Ini ajaran kebenaran material. Jadi mengapa saksi sebagai alat bukti utama dan bukan surat seperti dalam perkara perdata? Karena pertama, kebenaran dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran material. Alasan yang kedua, karena perkara pidana, dalam perkara pidana ada upaya menghilangkan barang bukti. Ya, dalam perkara pidana itu selalu saja pelaku berupaya untuk menghilangkan barang bukti. Ya, sehingga keterangan pertama sebagai alat bukti yang utama itu keterangan saksi dan bukan surat. Karena tidak mungkin seseorang melakukan tindak pidana kemudian menulis surat bahwa dialah yang melakukan tindak pidana. Nah, berbeda dengan perkara perdata. Karena dalam perkara perdata itu yang dicari adalah kebenaran formil. Dan perbuatan perdata selalu dibuat dalam bentuk surat. Ya, perkara perdata itu harus dibuat dalam bentuk surat. Nah, jenis alat bukti dalam perkara pidana, ya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa haruslah sah menurut hukum. Yakni secara formil, cara perolehannya sah menurut hukum acara pidana. Dan secara material harus memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa. Guna menimbulkan keyakinan bagi hakim tentang terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana. Ya, terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi secara formil cara perolehannya sah, secara material harus punya hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa. Ini untuk apa? Supaya memberikan keyakinan kepada hakim. Nah, kita lihat alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Ya, keterangan saksi. Nah, apa yang dimaksud dengan keterangan saksi? Keterangan saksi adalah keterangan dari seseorang. Ya, keterangan saksi adalah keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri. Ya, keterangan saksi adalah keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan. Ya.
dengan menyebut alasan pengetahuan. Jadi keterangan saksi itu adalah keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan. Ya. Jadi keterangan saksi itu bukan karena lihat dari orang lain, tetapi dia harus mengalami sendiri, ya, atau dengar sendiri, lihat sendiri. Harus juga disertai alasan pengetahuan saksi. Itu yang dimaksud dengan keterangan saksi. Nah, ada dua jenis keterangan saksi, ya, ada dua jenis keterangan saksi. Pertama saksi acat dan yang kedua adalah saksi adecat. Ya, saksi acat dan saksi adecat. Ya. Saksi acat itu adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum di mana keterangannya memberatkan terdakwa. Ya. Sedangkan saksi adecat, ya, saksi adecat itu adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, ya, di mana keterangannya bersifat menguntungkan terdakwa. Ya, keterangannya itu bersifat menguntungkan terdakwa. Ya. Ini dua jenis saksi dalam perkara pidana. Saksi acat dan saksi adecat. Saksi acat itu adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum di mana keterangannya memberatkan terdakwa. Sedangkan saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum itu keterangannya bersifat menguntungkan terdakwa. Ya. Nah, syarat sahnya keterangan saksi. Bagaimana syarat sahnya keterangan saksi? Pertama, syarat formil. Ya. Syarat formil sahnya keterangan saksi itu adalah saksi harus disumpah. Ya. Saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaan sebelum memberikan keterangan. Ya. Saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaan sebelum memberikan keterangan. Ya. Kemudian syarat material. Kalau syarat formil, saksi itu harus disumpah. Syarat materialnya, ya, syarat material keterangan saksi, pertama keterangan saksi harus didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, atau memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa. Itu syarat material pertama. Harus lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri. Atau juga yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa. Syarat material yang kedua adalah keterangan saksi harus disertai alasan pengetahuan saksi. Ya. Keterangan saksi harus disertai alasan pengetahuan saksi. Jadi alasan apa saksi mengetahui? Alasan apa saksi dengar? Alasan apa saksi mengalami peristiwa pidana? Atau alasan apa saksi menyatakan memiliki hubungan dengan peristiwa pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa? Kemudian yang ketiga, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus ditambah
dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Itu ya. Jadi keterangan saksi sebagai alat bukti itu sah kalau ditambah dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak memenuhi syarat material sahnya keterangan saksi. Harus bersesuaian atau memiliki hubungan dengan alat bukti yang lain. Ya. Nah, bagaimana pemanggilan saksi? Ya. Pemanggilan seorang saksi di sidang pengadilan itu harus sah. Ya. Panggilan seorang saksi di sidang pengadilan haruslah sah. Artinya panggilan itu harus diterima secara langsung oleh saksi. Panggilan itu harus diterima secara langsung oleh saksi. Atau jika saksi tidak berada di tempat, maka panggilan itu dapat diserahkan melalui kepala desa atau lurah. Ya. Panggilan itu dapat diserahkan melalui kepala desa atau lurah. Atau jika ditahan maka harus melalui kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan negara. Nah, ada saksi juga yang ditahan karena mungkin peristiwa pidana yang lain. Ya. Panggilannya harus diterima secara langsung oleh saksi, itu baru sah. Atau jika saksi tidak berada di tempat, panggilan itu dapat diserahkan oleh kepala desa atau lurah, itu baru sah. Atau jika ditahan, saksinya sementara ditahan di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, maka panggilan itu dapat melalui kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rutan. Kemudian pemanggilan saksi yang kedua, syarat pemanggilan saksi yang kedua di sidang pengadilan adalah harus patut. Panggilan itu harus patut. Panggilan itu harus patut, artinya panggilan itu harus sudah diterima oleh saksi. Ya, panggilan itu harus sudah diterima oleh saksi selambat-lambatnya. Ya, selambat-lambatnya 3 hari sebelum dimulainya pemeriksaan. Ya. Jadi panggilan itu harus sudah diterima oleh saksi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemeriksaan perkara pidana itu dilaksanakan. Itu baru disebut panggilan yang patut. Jadi syarat pemanggilan saksi untuk memberi keterangan di sidang pengadilan perkara pidana itu haruslah sah dan patut. Sah artinya panggilan itu harus diterima secara langsung oleh saksi. Atau jika saksi tidak berada di tempat harus melalui kepala desa atau lurah. Atau jika saksinya ditahan maka bisa melalui kalapas, kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan negara. Nah, kemudian siapa saja yang boleh dipanggil sebagai saksi? Ya, siapa saja yang boleh dipanggil sebagai saksi? Siapa yang berhak dipanggil sebagai saksi? Pertama, penuntut umum atas perintah majelis hakim. Ya. Penuntut umum atas perintah majelis hakim. Ya. Bagi saksi yang keterangannya dimuat dalam berita acara penyidikan. Ya. Penuntut umum atas perintah majelis hakim. Ya. Bagi saksi yang keterangannya dimuat dalam berita acara penyidikan. Ya. Atau bisa juga siapa yang panggil saksi bisa penasihat hukum atau terdakwa. Bagi saksi ada charge yang keterangannya tidak dimuat dalam berita acara penyidikan. Jadi yang dapat memanggil saksi itu ada 2 pihak. Bisa penuntut umum atau bisa penasihat hukum atau terdakwa. Bagi penasihat hukum terdakwa langsung saja menghadirkan saksi itu di sidang pengadilan.
Ya. Nah, kewajiban saksi dalam perkara pidana, pertama dia wajib menghadap, kedua wajib disumpah, dan ketiga wajib memberikan keterangan. Ya. Wajib menghadap, wajib disumpah, dan wajib memberikan keterangan. Wajib menghadap artinya jika tidak menghadap setelah dipanggil secara sah dan patuh, maka hakim berwenang untuk dibawa secara paksa ke pengadilan atas bantuan kepolisian. Jadi bisa dengan bantuan kepolisian, hakim dapat memerintahkan memanggil secara paksa di sidang pengadilan. Ya. Kemudian wajib disumpah dan wajib memberikan keterangan. Ya. Apabila seorang saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah dan memberikan keterangan, maka dapat dijatuhi sanksi berupa penyanderaan selama 14 hari di rumah tahanan negara. Sedangkan jika memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah, maka dapat dikenakan pidana sesuai pasal 242 KUH pidana. Itu kalau memberi keterangan tidak benar di bawah sumpah, itu ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Ya, ancaman hukumannya itu adalah 7 tahun. Kemudian pihak-pihak yang tidak dapat, ada pihak-pihak tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi. Pertama, keluarga saudara atau semenda dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Itu tidak dapat didengar sebagai saksi. 2, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara ibu atau saudara bapak. Juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan sampai derajat ketiga dengan terdakwa. Yang ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa. Nah, pihak-pihak ini bila dikehendaki dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Ya, termasuk anak di bawah umur 15 tahun dan belum kawin atau orang sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya normal. Nah, ada juga pihak tertentu, ya, pihak tertentu juga dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya. Diwajibkan menyimpan rahasia tentang hal yang dapat dipercayakan kepadanya. Ya. Diwajibkan menyimpan rahasia tentang hal yang dapat dipercayakan kepadanya. Misalnya dokter, ya, notaris, pengacara, ya, dan lainnya. Itu karena jabatan diwajibkan menyimpan rahasia. Bagaimana tata cara pemeriksaan saksi? Tata cara pemeriksaan saksi, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang. Kemudian hakim menanyakan identitas dan hubungannya dengan terdakwa. Ya. Saksi kemudian disumpah. Dan kemudian saksi memberikan keterangan secara bebas dengan sistem tanya jawab oleh hakim, JPU, dan penasihat hukum terdakwa. Ya, ini tata cara pemeriksaan saksi. Nah, terhadap alat bukti lain seperti keterangan ahli dan lainnya itu kita akan bahas pada pertemuan berikut karena waktu kita